Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk perintahnya. Capaian pembelajaran materi ini adalah peserta didik memahami ketentuan sujud, sholat, kewajiban terhadap jenazah, haji dan umroh, penyembelihan hewan, kurban, akikah, dan rukhsah dalam perspektif madhab fikih. Sedangkan tujuan pembelajaran materi ini adalah peserta didik mampu memahami, menganalisis ketentuan, dan mendemonstrasikan ibadah sujud. Apa itu sujud? Sujud merupakan wujud penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 macam sujud. Yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua sujud syahwi, dan yang ketiga adalah sujud tilawah. Marilah kita pelajari satu persatu dari ketiga sujud tersebut. Yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapat nikmat dari Allah atau terhindar dari musibah. Contoh nikmat dari Allah yaitu misalkan seseorang mendapat penghargaan atau mendapatkan juara 1 dari sebuah perlombaan. Dan contoh dari terhindar musibah adalah apabila seseorang terhindar dari musibah kecelakaan lalu lintas atau terhindar dari musibah banjir, gempa bumi, ataupun yang lain sebagainya. Hukum sujud syukur adalah sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi, An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassarahu aw busyira bihi kharra sajidan syukralillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa hasanah. Yang artinya, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud dan bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmidzi. Tata cara sujud syukur. Yang pertama adalah diawali dengan niat untuk melaksanakan sujud syukur. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram. Yang ketiga, melakukan sujud syukur 1 kali sambil membaca doa Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian setelah membaca doa, bangun dari sujud, kemudian dilanjutkan dengan salam. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berikutnya, macam-macam sujud yang kedua adalah sujud syahwi. Apa itu sujud syahwi? Secara bahasa, syahwi diambil dari bahasa Arab yang artinya lalai atau lupa. Sementara menurut istilah, sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada rakaat sholat. Hukum sujud syahwi.
Sujud syahwi hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah yang berbunyi, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikam sholat thalathan am arba'an falyaqrahi syakka wal yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim." Artinya, apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, 3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang pasti, yaitu yang sedikit. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum memberi salam. Hadis riwayat Muslim. Seseorang disunahkan melakukan sujud syahwi apabila yang pertama, lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat. Contoh, lupa tidak sujud atau tidak ruku. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Misalkan pada sholat zuhur itu terdapat 4 rakaat. Pada saat rakaat yang keempat, ia ragu apakah dia sudah sampai di rakaat keempat atau masih dalam rakaat yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah lupa membaca doa qunut. Hal ini berlaku bagi orang-orang yang terbiasa melaksanakan doa qunut pada sholat subuh. Sebab yang keempat adalah lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat sholat. Tata cara sujud syahwi. Yang pertama, sujud syahwi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam dengan bacaan Subhana man la yanamu wa la yashu. Bacaan ini dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian setelah selesai membaca bacaannya, bangun dari sujud dengan mengucap takbir. Kemudian duduk sebentar, takbir kembali, dilanjutkan dengan sujud yang kedua. Dan sujud syahwi diakhiri dengan duduk kembali dan kemudian salam. Berikut ini contoh pelaksanaan sujud Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Macam-macam sujud. Yang terakhir adalah sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang menganjurkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Hal ini berdasarkan pada hadis Rasulullah yang berbunyi, "Kana yaqra'ul Qur'ana fayaqra'u suratan fiha sajdatun fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'buna mawdi'an limakani jabhatihi." Yang artinya, Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud.
Kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayah Bukhari dan Muslim. Terdapat 14 ayat dalam Al-Quran yang merupakan ayat sajdah. Yang pertama, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang kedua, Quran Surat As-Sajdah ayat 15. Yang ketiga, Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Yang keempat, Quran Surat An-Najm ayat 62. Yang kelima, Quran Surat Maryam ayat 58. Yang keenam, Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Yang ketujuh, Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Yang kedelapan, Quran Surat An-Nahl ayat 49. Yang kesembilan, Quran Surat An-Naml ayat 26. Yang kesepuluh, Quran Surat Al-Isra ayat 109. Yang ke-11, Quran Surat Shad ayat 24. Yang ke-12, Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Yang ke-13, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 60. Syarat pelaksanaan sujud tilawah sama halnya dengan syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat, dan yang ketiga adalah menghadap kiblat. Tata cara pelaksanaan sujud tilawah ada dua, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Untuk pelaksanaan sujud tilawah di luar sholat, yang pertama adalah berdiri menghadap kiblat. Jadi, misalkan seseorang jika sebelumnya ia menghadap ke arah selain kiblat, maka saat ia mendengar atau membaca surat atau ayat sajdah, maka ia harus menghadap kiblat terlebih dahulu. Kemudian, setelah menghadap kiblat, ia berniat untuk melaksanakan sujud tilawah. Setelah berniat, kemudian takbiratul ihram. Setelah itu, melakukan sujud 1 kali dengan doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah itu, duduk sejenak dan diakhiri dengan membaca salam. Sedangkan sujud tilawah yang dilaksanakan di dalam sholat, tata caranya adalah yang pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajdah, baik itu sholat yang dilakukan secara munfarid maupun berjamaah. Langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Doanya seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Berikut ini contoh pelaksanaan sujud tilawah. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Allahu akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa melanjutkan membaca Al-Quran jika belum selesai. 2. Sujud tilawah di dalam sholat. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Hikmah sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama adalah manusia tidak boleh sombong, karena pada hakikatnya yang berhak sombong hanyalah Allah, karena Allah lah yang memiliki segalanya yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, memahami bahwa setiap orang pernah berbuat salah dan lupa. Hal ini menandakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hendaknya segera meminta maaf apabila telah melaksanakan atau berbuat dosa. Yang keempat, lebih menghayati bacaan dan makna dari Al-Quran. Yang kelima, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mensyukuri nikmat Allah. Yang ketujuh, batin menjadi merasa puas karena anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mendapat tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi hikmah dari sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Semoga kita semua bisa melaksanakan sunnah-sunnah tersebut sehingga kita dapat mendapat hikmah dari ibadah tersebut. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.